Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih setiamu, kebaikan-Mu yang kami alami. Engkau bawa kami sampai pada hari ini. Kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan karena itu firman-Mu kami selalu rindukan. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran, mengurapi setiap kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap firman akan mengubahkan kehidupan kami, membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, 2 ayat akan kita lihat. Yang pertama, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saudara sudah hafal ini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemudian di Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, dengar baik, bahwa kehidupan Kristen pada umumnya selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Amin. Karena memang menjadi seorang Kristen itu esensinya selalu saya katakan 2 hal. Yang pertama adalah bersukacita, dan yang kedua adalah mengucap syukur. Nah, dari mulai kelahiran sampai kepada kematian, perhatikan, ucapan syukur senantiasa mewarnai hidup orang percaya. Cara hidup yang demikian yang senantiasa diminta oleh Allah di dalam Alkitab untuk dihidupi oleh umatnya. Betul? Nah, Alkitab sendiri mengisahkan tokoh-tokoh yang senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Tokoh-tokoh yang dimaksud antara lain, yang pertama misalnya Raja Daud. Kita bisa menemukan dengan membaca dalam Alkitab bagaimana Raja Daud menulis mazmur-mazmurnya. Mazmur-mazmur karyanya yang diilhami oleh Roh Kudus memberi inspirasi kepada kita dan memberi motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Dalam keadaan senang, susah, tertekan, dikejar-kejar musuh, Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Hal tersebut menjadi kata kunci yang acap kali Daud ucapkan di setiap pergumulannya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Apapun situasi yang dia alami, dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Nah, untuk sampai kepada pernyataan bahwa Tuhan itu baik, ya kan? Tentu Daud telah melewati suatu proses pemurnian batin daripada Tuhan sendiri melalui berbagai badai hidup yang dialaminya. Ya kan? Sampai pada titik pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Ya, tentunya itu bukan sesuatu yang yang instan, tetapi sudah melalui proses yang dinamakan proses pemurnian batin dari Tuhan sendiri. Daud dalam segala keadaan dia selalu berkata, Tuhan itu baik. Artinya dia selalu mengucap syukur. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngedumel. Karena dia tahu
Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Ya kan? Kita bisa membaca kisah Rasul Paulus yang secara transparan dipaparkannya di dalam Alkitab. Paulus adalah seorang rasul yang banyak berjerila dalam pelayanan, banyak menderita, disesah, kerap kali tidak tidur, ya kan? Kerap kali dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, masuk keluar penjara, dan terdampar dalam pelayanannya. Itu saudara bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 29. Ya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 11 ya, pada ayat 24. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Dikatakan begini, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, ini yang dia sampaikan kepada kita. Nah, bahkan dalam surat-suratnya, Rasul Paulus memaparkan bahwa banyak hambatan, tantangan dan ancaman yang ia alami dan dia hadapi. Tetapi dari mulut Rasul Paulus tidak pernah berkata, ya, tidak pernah sekata pun keluar kata-kata sungutan, ngedumel, umpatan, frustasi, apalagi putus asa. Justru dari dalam penjara, Paulus memberi motivasi kepada orang Kristen di Filipi supaya mereka senantiasa mengucap syukur. Itulah dua pribadi yang memiliki mentalitas kerajaan surga, Daud dan Rasul Paulus. Mentalitas yang tidak tergoncang sekalipun dalam goncangan. Mentalitas pemenang sekalipun dalam kondisi terkekang. Apa yang Raja Daud dan Rasul Paulus lakukan seharusnya menjadi contoh bagi kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Kita mengucap syukur bukan pada keadaannya, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bahwa sekalipun keadaan kita buruk, Tuhan pasti menolong dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sehingga iblis tidak dapat tidak mendapat keuntungan atas kita. Nah, pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa dampak
dari mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita sebagai orang percaya pengikut Yesus Kristus. Nah, ada beberapa dampak yang terjadi dalam diri orang yang selalu mengucap syukur. Yang pertama, semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Amin. Apapun keadaan, situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi, Allah tidak berdiam diri. Melalui mengucap syukur senantiasa, kita didasarkan bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bereaksi bagi kita. Dia tidak pernah sedetik pun berdiam diri untuk tidak menolong kita. Dia tidak pernah berdiam diri dan berkata kasihan dulu. Ya kan? Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Rasul Paulus menulis begini di dalam Roma pasal 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dampak yang kita terima, dampak yang akan terjadi dalam diri dan hidup kita apabila kita mengucap syukur, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Yang kedua, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Amin. Nah, melalui cara hidup yang senantiasa mengucap syukur, kita akan memiliki karakter atau kepribadian yang positif. Cara pandang dan cara pikir kita akan berubah dari negatif menjadi positif dengan membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur. Rasul Paulus menuliskan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi dengan mengucap syukur kita semakin menjadi pribadi yang positif. Yang ketiga, dengan mengucap syukur kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dengan selalu mengucap syukur, sebenarnya kita semakin bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan secara rohani ini menunjuk kepada kedewasaan iman kita. Kalau kita tidak mengucap syukur atau kita bersungut-sungut, iya kan? Ngedumel, apalagi ya, berkeluh kesah dalam hidup ini, iman kita tidak bertumbuh. Kerohanian kita menjadi mati. Ya. Karena itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 Rasul Paulus menulis begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dengan bersyukur kita semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam iman. Yang keempat, dengan mengucap syukur, dampak yang kita terima, kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Hidup yang selalu mengucap syukur akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan
tapi juga dengan sesama kita. Kata-kata kita senantiasa memberi semangat kepada yang patah semangat. Ya toh? Kata-kata kita memberi harapan kepada yang kehilangan pengharapan. Kata-kata kita akan memberi kekuatan kepada mereka yang berada dalam kelemahan. Kata-kata kita memberi penghiburan, ya kan, kepada mereka yang susah. Nah, intinya Bapak Ibu, melalui ucapan syukur yang kita lakukan senantiasa membuat kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati orang yang mendengarnya. Karena itu penulis Ibrani menulis begini di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen, ya, esensinya adalah dua tadi, ya, bersukacita, mengucap syukur. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan minta kita selalu mengucap syukur. Apa dampaknya? Yaitu ada 4 hal tadi. Yang pertama, ya, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri. Amin. Dengan mengucap syukur, kita semakin menjadi pribadi yang positif. Ya. Dan yang ketiga, dengan bersyukur, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Dan yang keempat, yang terakhir, kita semakin menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Maka itu, marilah senantiasa mengucap syukur. Amin. Dan dalam doa pun, seperti yang dikatakan tadi, bahwa janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apa? Tentang apapun juga, ya kan? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa keinginanmu? Ya, bukan cuma kebutuhan, tapi Tuhan bilang keinginanmu. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa yang bagaimana? Doa yang apa? Doa dan permohonan yang dengan penuh ucapan syukur. Jadi nyatakan keinginanmu di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan apa? Mengucap syukur. Maka kita akan melihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan kita Tuhan adakan bagi kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.